Halo semua, apa kabar? Selamat jumpa lagi ya untuk kita membahas section kedua dari satu tema yang sama sebetulnya ya, membahas tentang payung-payung teori atau perspektif yang membahas aliran sebab akibat antara kehadiran media baru ya. Kalau di sini kita konteksnya media sosial ya teman-teman, dengan masyarakat, dengan society. Pertanyaan-pertanyaan bagaimana kita memahami bagaimana perkembangan media baru, media sosial, apa yang menjadi pengaruh gitu ya, dampak terhadap masyarakat. Nah, ada beberapa perspektif yang memayungi keterkaitan antara teknologi ya, di sini media baru sebagai sebuah teknologi dan juga masyarakat gitu. Nah, yang pertama kita melihat gitu ya keterkaitan antara masyarakat dan juga teknologi dari perspektif determinisme teknologi gitu ya. Itu dari Marshall McLuhan ya, salah satu tuh teoritis yang sangat concern, yang sangat menyumbang banyak pemikiran di perspektif tersebut. Bagaimana menurut perspektif pertama tadi, determinisme teknologi itu memandang teknologi yang akan menentukan seperti apa tindakan dari masyarakat. Nah, kita akan beralih ke perspektif kedua ya, yang memiliki perspektif yang berbeda, berbeda, berbalik gitu ya, dengan perspektif pertama tadi gitu ya, yang disebut yaitu perspektif konstruksi sosial teknologi atau social construction of technology gitu ya. Nah, nah, membandingkan dulu ya, kalau dari sisi determinisme teknologi, kan teknologi itu muncul secara independen gitu ya, dari konteks sosial, dan kemudian teknologi tersebut kemudian mempengaruhi, menentukan seperti apa tindakan-tindakan masyarakat, tindakan-tindakan manusia gitu ya. Nah, perspektif ini sebetulnya punya kekhawatiran yang sama dan membahas isu yang sama juga, tapi berbeda dengan determinisme teknologi yang menuduh teknologi sebagai agen penyebab. Maka perspektif ini gitu ya, perspektif konstruksi sosial teknologi itu melihatnya itu teknologi sebagai sesuatu yang muncul dari proses sosial gitu ya. Suatu teknologi gitu ya, entah itu media sosial sebagai sebuah teknologi baru, bagaimana penggunaannya itu nggak bisa dipahami tanpa memahami bagaimana teknologi tersebut itu tertanam dalam konteks sosialnya gitu ya. Jelas ini menandakan memberikan kita arti bagaimana teknologi baru apapun itu gitu ya, itu lahir dari konteks sosial gitu. Nah, salah satu fokus konstruktivisme sosial gitu ya, itu melihat bagaimana kekuatan sosial itu mempengaruhi penemuan teknologi baru gitu. Jadi pilihan-pilihan yang diambil gitu ya, yang menjadi dasar latar belakang entah itu pengembang, pemilik media, penemu media, itu bergantung pada konteks sosial di mana teknologi tersebut ada gitu ya. Nah, pada gilirannya sebagian itu dibentuk oleh komunikasi. Nah, contoh kita melihat ada satu gambar di sini gitu ya, gambar sosok avatar perempuan di game online. Nah, kita lihat avatar-avatar yang ada di game online gitu ya, teman-teman boleh cek gitu ya. Kecenderungannya itu didominasi oleh sosok perempuan yang punya standar-standar tertentu ya, yang seksi dengan baju-baju yang minim, eh, menarik gitu ya. Nah, menjadi sesuatu yang kritis, menjadi pertanyaan yang kritis bagi kita, kenapa harus perempuan seperti itu yang ditampilkan? Kenapa bukan banyak sosok-sosok lain yang menjadi avatar gitu ya di game-game online gitu ya. Nah, itu sebetulnya kalau kita melihat di konteks sosial di mana si pengembangan game tersebut ada gitu ya. Nah, konteks sosial yang mempengaruhi itu adalah adanya budaya patriarki. Budaya patriarki kayak seperti di Indonesia gitu ya, di negara-negara lain pun sama gitu ya. Itu memandang perempuan itu sebagai objek seks gitu ya.
Dan mereka menganggap audiens mereka adalah laki-laki dan anak laki-laki. Mereka akan cenderung tertarik dengan perempuan-perempuan yang ditampilkan seksi, menarik gitu ya. Nah, itu menjadi dasar contoh gitu ya bagaimana kita memahami teknologi itu sangat bergantung di mana konteks sosial tersebut berada gitu ya, mempengaruhi. Nah, lebih lanjut gitu ya, para ahli teori konstruktivis konstruktivis sosial ini itu melihat teknologi dengan perkembangannya itu dipengaruhi oleh banyak faktor gitu ya. Salah satu faktornya itu investor gitu ya, entah itu swasta maupun pemerintah. Nah, mereka sama-sama mempengaruhi bagaimana si teknologi tersebut perlu berkembang, prioritas seperti apa yang dianggap layak untuk perlu dikembangkan dan sumber daya apa gitu ya yang akan perlu dikasih gitu ya, dimasukkan ke dalam teknologi tersebut gitu. Nah, faktor lain yaitu faktor kompetitor atau pesaing gitu ya. Ini hal yang lumrah dalam bisnis gitu ya, contek-mencontek seperti yang dilakukan oleh Instagram gitu ya. Dia membuat Instastory, fitur Instastory. Kita mengira itu adalah salah satu bentuk inovasi yang dimiliki oleh Instagram, tapi salah sebetulnya. Awal-awal adanya fitur tersebut itu dikembangkan oleh Snapchat. Nah, melihat bagaimana pengguna Snapchat gitu ya sangat tertarik gitu ya, sangat menyukai Snapchat karena adanya fitur tersebut, maka kemudian Instagram pun melakukan atau meniru fitur tersebut di dalam platformnya mereka. Nah, yang terbaru gitu ya, TikTok gitu ya, dia meniru TikTok dari dia membuat Reels gitu ya, yang serupa dengan logika yang dimiliki TikTok, atau bagaimana YouTube juga sekarang memasukkan Reels juga gitu ya. Nah, itu bentuk bagaimana pesaing itu mendorong adanya pengembangan-pengembangan teknologi gitu ya ke arah-arah tertentu. Facebook juga sama gitu ya, dia memanfaatkan keberhasilan Twitter dengan dia melakukan revisi terhadap media sosialnya sendiri gitu. Nah, selain itu ada faktor budaya juga ya, mempengaruhi cara orang menggunakan media gitu. Nah, ada juga struktur sosial lain yang berperan seperti akses, ketersediaan, harga, pasar, dan lain-lain. Oke, kita melanjutkan gitu ya ke hal hal lain pada perspektif konstruktivis sosial. Nah, ketika gitu ya, nih ada salah satu pendekatan model pengaruh sosial ya yang dikemukakan Janet Frook tahun 93 gitu ya. Ini memperlihatkan bagaimana pengaruh teman sebaya itu mempengaruhi persepsi individu dan penggunaan media media individu tersebut gitu. Jadi bicara penggunaan media, kita melihat ada konteks sosial seperti bagaimana penggunaan media itu dipengaruhi oleh teman sebaya mereka gitu ya, atau dalam konteks organisasi gitu ya, penerapan media baru seperti email gitu ya, atau WhatsApp sebagai ruang kerja gitu ya, itu dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan organisasi, dipengaruhi juga oleh perspektif rekan kerja gitu ya, yang akan memiliki pengaruh yang kuat terhadap sikap-sikap individu gitu ya terkait penggunaan media tertentu gitu. Contoh kalau di kerjaan gitu ya, ada yang menyarankan untuk bilang gitu, oh Telegram asik loh, nggak kayak WhatsApp gitu ya. Kayak kita juga bisa punya channel-channel, bisa apa namanya terkoneksi dengan orang-orang di luar circle gitu ya, dapat teman teman baru nggak kayak WhatsApp yang gampang disadap. Nah, pengaruh kuat dari teman-teman atau rekan kerja ini bisa mempengaruhi seperti apa penggunaan terhadap penggunaan-penggunaan media pada orang lain gitu. Nah, ini menunjukkan model pengaruh sosial gitu ya. Ini salah satu contoh dalam perspektif konstruktivis sosial. Nah, ada hal yang lain gitu ya untuk membahas bagaimana
ketika orang-orang mendiskusikan tentang media baru gitu ya atau media sosial itu kita bisa lihat bagaimana orang-orang gitu ya, bagaimana masyarakat memperbincangkan media sosial gitu ya di media cetak, televisi ataupun film gitu ya. Dan bagaimana eh, representasi gitu ya atau bagaimana narasi-narasi yang muncul dalam media-media lain itu membawa makna sosial. Jadi kayak ada beberapa adegan gitu ya. Coba cek di beberapa adegan film drama Korea gitu ya. Yang meskipun itu adalah sebuah iklan ya, iklan HP baru itu terus kemudian diperagakan oleh tokoh-tokoh utamanya dengan gaya-gaya yang asik gitu ya. Itu membuat bahwa ponsel tertentu itu menjadi sesuatu yang keren ketimbang yang lainnya gitu. Dan itu membawa pemahaman atau persepsi tersebut ke dalam dunia di dunia nyata gitu ya, dunia offline gitu. Nah, media juga wacananya juga diasosiasikan dengan gender kayak contoh komputer itu dianggap sebagai laki-laki atau telepon sebagai perempuan atau Instagram gitu ya diasosiasikan dengan perempuan gitu ya. Kalau Twitter dengan laki-laki contohnya gitu ya. Atau Instagram dikaitkan dengan orang-orang yang suka selfie, Twitter yang suka diskusi gitu. Itu juga apa ya banyak wacana-wacana ya yang mengaitkan media sosial dengan aspek sosial entah itu gender, status sosial, pendidikan dan lain-lain. Oke, nah seperti yang kita lihat gitu ya dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya, apalagi kalau dalam perspektif determinisme teknologi, media baru itu seringkali dikaitkan tentang adanya ket- eh, ketakutan-ketakutan akan kemerosotan moral gitu ya. Jadi ketakutan ini gitu ya muncul seiring dengan retorika-retorika atau narasi-narasi distopia gitu ya yang memunculkan hal-hal yang negatif gitu ya, yang memerlukan adanya apa ya intervensi atau kebijakan-kebijakan entah itu dari level individu, rumah tangga, kelompok, pemerintah dan lain-lain gitu ya. Nah, kepanikan moral gitu ya. Apa yang dimaksud kepanikan moral? Kepanikan moral itu adalah semacam studi ilmu sosial ya, yang di dalamnya membahas tentang kejahatan, penyimpangan, dan kontrol. Nah, media sosial gitu ya, di dalam narasi-narasi, di dalam wacana-wacana yang muncul dalam perbincangan-perbincangan sehari-hari, entah di media gitu ya, seperti berita, film gitu ya, atau di online, di internet itu mengaitkan bagaimana media sosial sebagai media baru yang mencetuskan adanya kepanikan moral gitu ya. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul gitu ya, itu berkaitan dengan bagaimana keterkaitan antara media baru, media sosial dengan kesejahteraan anak-anak gitu ya. Terutama juga berkaitan sama kesejahteraan gadis remaja. Nah, kecenderungannya setelah adanya media komunikasi baru, new media atau media sosial, perlindungan anak itu semakin perlu ada semacam perhatian dan juga kebijakan gitu ya. Nah, anak-anak gitu ya, seringnya itu dilihat sebagai anak-anak yang eh, bisa rusak gitu ya, bisa berubah secara permanen karena pengaruh media baru. Dan di sini orang tua itu nggak berdaya untuk mencegahnya gitu. Nah, salah satu bentuk moral kepanikan moral itu ya adalah tentang adanya penelitian yang mengatakan eh, perangkat smartphone gitu ya, perangkat HP gitu ya, itu menimbulkan ketakutan bahwa remaja itu akan membuat mereka itu mengisolasi diri dari keluarga mereka. Terus ada juga yang menuduh gitu ya, anak itu menjadi dewasa terlalu cepat gitu ya, menjadi remaja yang nakal gitu ya. Jadi nggak hanya media baru seperti media sosial, buku, film, buku komik, dan televisi di masa-masa awal juga dituduh sebagai sumber apa namanya ancaman terhadap kesejahteraan anak-anak dan remaja gitu ya.
ada kekhawatiran juga yang muncul tentang bagaimana media baru itu akan mengancam perkembangan intelektual pembaca gitu ya. Ya, contohnya tuh pada bacaan-bacaan yang apa ya, bacaan-bacaan yang ringan gitu ya, novel-novel rumah murahan gitu ya, kayak di internet itu kan juga banyak ya sekarang ya, tontonan-tontonan atau bacaan-bacaan yang tadi disebutnya seperti bacaan-bacaan yang mengangkat ide-ide atau topik yang murahan gitu. Terus juga muncul kekhawatiran peningkatan perilaku antisosial, juga kriminalitas, juga ya seperti itulah bentuk-bentuk bagaimana kepanikan moral itu sangat berkaitan dengan kemunculan media-media baru. Sekali lagi, anak-anak ya dalam konteks sekarang dipandang sebagai kelompok yang rentan gitu ya. Bahkan dianggapnya lebih buruk gitu ya, menjadi sasaran eksploitasi pornografi dan juga hubungan seksual yang apa namanya tidak imbang gitu ya. Nah, contoh yang paling menonjol di wacana-wacana internet yaitu ya ini adanya ancaman predator seksual gitu. Jadi apa ya, kehadiran media sosial gitu ya, itu akan memunculkan kemungkinan-kemungkinan bahaya gitu ya, kemungkinan bahaya adanya predator seksual gitu ya, menyerang anak-anak, remaja gitu ya. Dan sebetulnya kalau dari buku Sinensi mengatakan bahwa ini sesuatu yang sebetulnya sangat jarang gitu ya kalau dibandingkan dengan predator seksual dalam hubungan yang memang sudah ada gitu. Jadi kejahatannya tidak tidak signifikan signifikan muncul gitu ya. Nah, tadi narasi-narasi tadi itu adalah bentuk-bentuk contoh kepanikan moral di mana kecemasan terhadap kekuatan apa ya, kekuatan sosial yang dimiliki itu sudah tidak lagi terkendali gitu ya, dan perlu adanya intervensi gitu ya, perlu adanya kebijakan-kebijakan gitu ya, kontrol gitu ya, yang dilakukan entah itu oleh individu, oleh rumah tangga, keluarga, masyarakat, pemerintah tentu gitu ya. Nah, ini dalam buku Nancy oleh Nancy gitu ya, dalam bukunya tadi gitu ya, ada satu fenomena ya yang muncul di dalam apa namanya perkembangan media baru, juga media sosial, yaitu fenomena sexting gitu ya. Jadi generasi muda gitu ya, remaja saling berbagi foto telanjang satu sama lain lewat ponsel gitu ya, dan di sini memunculkan gabungan-gabungan ketakutan gitu ya, dari bagaimana perubahan-perubahan potret seksualitas anak-anak, bagaimana kemudian potensi konsekuensi negatifnya terhadap anak tersebut gitu ya. Nah, di sini orang dewasa melihat fenomena ini adalah sesuatu yang sangat menakutkan gitu ya. Orang tua takut terhadap anak-anak dengan gaya gaya-gayanya sekarang gitu ya, dengan apa namanya perilaku seksualnya sekarang gitu ya, yang berbeda saat sebelum ada internet gitu ya. Terus mereka takut terhadap teknologi baru karena melihatnya mempengaruhi atau membentuk anak mereka sedemikian rupa, dan yang paling penting mereka takut terhadap penggunaan dan reaksi anak-anak mereka terhadap si media digital tersebut. Nah, ketakutan tersebut itu dapat dipahami dari bagaimana si orang tua ini takut kehilangan kendali terhadap anak-anak gitu ya. Itu hal yang umum, masalah-masalah yang melekat dalam apa namanya pekerjaan dalam fase membesarkan anak gitu ya. Terlepas itu ada teknologi ada ataupun tidak gitu ya. Orang tua tuh cenderung untuk takut kehilangan kendali terhadap anak mereka. Nah, ketakutan mereka itu kemudian digantikan oleh teknologi yang tampaknya lebih mudah dikelola gitu ya. Jadi orang tua dan juga pemerintah kerap kali gitu ya mencoba melindungi anak-anak dengan bikin sistem pengamanan gitu ya, sistem pengawasan bagaimana agar anak gitu ya bisa terbatasi dari akses-akses teknologi yang tidak baik gitu ya.
terus menciptakan teknologi baru juga untuk membatasi interaksi anak-anak dengan teknologi gitu. Nah, contohnya kan internet positif gitu ya, dibuat oleh pemerintah karena melihat adanya eh, apa ya, semacam fenomena-fenomena pengaruh-pengaruh teknologi terhadap anak, entah itu pornografi, apa ya, konten-konten pornografi, kekerasan gitu ya, atau juga bagaimana membuat anak itu cenderungnya kecanduan, jadi tidak mau belajar gitu ya. Jadi dibuatlah kebijakan pembatasan akses tersebut gitu ya. Ya intinya ini tentang bagaimana menghalangi anak untuk menyadari, kalau dari sini ada kritik gitu ya. eh Tindakan-tindakan gitu ya membatasi tadi ke internet gitu ya itu akan mengurangi menghalangi si anak untuk menyadari atau memanfaatkan teknologi baru gitu ya. Nah, singkatnya gitu ya, jika konstruktivis sosial itu memberikan perspektif yang lawan arah dari determinisme teknologi gitu ya. Nah, teori ini seterusnya akan kita lihat sebagai teori ataupun metode ya. Jadi teori apa konstruktivisme sosial itu bisa merupakan teori atau bisa menjadi metode gitu ya untuk melihat sejauh mana keberhasilan atau kegagalan suatu teknologi gitu ya dalam kehidupan masyarakat gitu ya. Nah, menunjukkan bagaimana kepanikan-kepanikan moral gitu ya, retorik kepanikan kepanikan moral yang dibawa oleh retorika deterministik gitu ya, itu memunculkan pemahaman tentang teknologi dan keputusan kebijakan yang gilirannya itu menentukan penggunaan dan konsekuensi dari media tersebut meskipun tidak selalu sesuai dengan apa namanya apa yang diharapkan gitu. Jadi eh, sekali lagi, jika determinisme teknologi menempatkan sebab pada teknologi, konstruktivisme sosial menempatkan sebab pada manusia. Nah, kemudian gitu ya, kita akan masuk ke perspektif berikutnya ya, yang disebut juga pembentukan sosial dari teknologi gitu ya. Ini merupakan perspektif yang memiliki posisi di tengah-tengah antara determinisme teknologi dan juga konstruktivis sosial. Jadi di antara dua kutub yang berbeda, satu memandang apa teknologi sebagai sebab, satunya sosial. Nah, maka di sini pembentukan sosial itu berada di tengah-tengah. Nah, perspektif ketiga ini itu timbul dari perpaduan antara keterjangkauan ya atau affordance gitu ya, kemampuan sosial yang dimungkinkan oleh kualitas teknologi atau apa yang dimiliki dari si teknologi tersebut dan cara-cara yang tidak terduga dan muncul dalam masyarakat dalam memanfaatkan keterjangkauan tersebut. Jadi perubahan pembentukan sosial dari teknologi ini itu eh, gabungan antara affordance atau keterjangkauan yang dimiliki oleh kualitas teknologi dengan cara-cara yang tidak terduga yang muncul dalam masyarakat dalam memanfaatkan si kualitas teknologi tersebut gitu. Nah, manusia, teknologi, dan institusi semuanya punya kekuatan gitu ya. Sama-sama kekuatan untuk mempengaruhi perkembangan dan penggunaan teknologi. Nah, dari perspektif pembentukan sosial ini, kita perlu melihat, mempertimbangkan bagaimana keadaan masyarakat dalam memunculkan teknologi, terus kemungkinan dan kendala spesifik apa yang ditawarkan oleh teknologi dan praktek penggunaan-penggunaan si teknologi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti ini akan lebih clear ya saat kita mempelajari affordance gitu ya. Oke, domestication of technology. Jadi ini semacam
konsep gitu ya, pengembangan dari teori perspektif pembentukan sosial gitu ya, dari kajian media dan teknologi di Inggris tahun 90-an gitu ya. Ya. Jadi pendekatan domestikasi ini dikembangkan oleh kajian media dan teknologi eh, ketika untuk mengembangkan pembentukan sosial dan teknologi gitu. Nah, pendekatan ini sejalan dengan pembentukan sosial ya, yang melihat teknologi dan masyarakat itu sebagai pengaruh dalam konsekuensi media baru. Namun, pendekatan ini juga berkaitan dengan proses-proses yang berperan seiring dengan perubahan teknologi baru gitu ya. Yang kemudian yang bagaimana teknologi baru tersebut yang awalnya liar menjadi objek sehari-hari ya yang dijinakan oleh si masyarakat dan tertanam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pekerjaan domestikasi awal menunjukkan ketika apa namanya pengguna-pengguna mengenal teknologi, mereka sudah syarat dengan makna sosial gitu ya, yang diberikan lewat iklan, lewat narasi-narasi yang sudah ditentukan sebelumnya gitu ya. Terus kemudian melalui interaksi sehari-hari juga gitu ya, masyarakat mengetahui gitu ya, di mana harus meletakkan perangkat, menggunakan perangkat gitu ya, siapa yang dapat menggunakan untuk tujuan apa dan siapa yang tidak gitu. Nah, ketika teknologi diintegrasikan gitu ya dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, entah itu pendidikan, entah itu apa namanya ekonomi gitu ya, dalam jual beli, dalam kesehatan gitu ya, teknologi dilihat sebagai sesuatu yang menawarkan perpaduan dampak positif dan negatif gitu. Nah, perspektif Sintopian malah memandang teknologi baru itu sebagai hal yang memungkinkan dan melumpuhkan secara bersamaan. Jadi bisa sekaligus apa namanya positif sekaligus juga negatif gitu ya. Dapat juga mensejahterakan tapi bisa juga melumpuhkan dalam waktu yang bersamaan. Nah, tapi kemudian di tengah-tengahnya kita bisa menggunakan komunikasi gitu ya untuk menegosiasikan hal tersebut gitu ya. Nah, kita ngelihat nih pada awal-awal gitu ya, pada tahun-tahun sebelum 2000-an gitu ya, ada banyak perbincangan narasi-narasi yang melihat memposisikan internet itu sebagai sesuatu yang berbahaya gitu ya. Sering digambarkan sebagai sosok yang membuat kecanduan, isolasi dan kecenderungannya menjadi sesuatu yang tidak terlalu bagus gitu ya. Nah, kemudian juga ya eh, dilihatnya juga internet mengganggu hubungan antar pasangan, menghancurkan pernikahan. Nah, tapi kemudian ada perspektif lain gitu ya, yang memandang dari konstruktivis sosial gitu ya. Bagaimana penulis-penulis gitu ya, penulis-penulis di internet gitu ya, membela internet gitu ya dari tudingan-tudingan tadi gitu ya. Eh, bahwa enggak kok gitu ya, internet bukanlah faktor utama yang menghancurkan pernikahan gitu. Ya memang salahnya hubungan aja yang memang sudah dalam masalah gitu ya. Itu dari dua sisi gitu ya. Terus jadi pembentukan sosial dan domestikasi tentu berbeda dari dua hal tersebut gitu ya. Dari sisi determinisme teknologi ataupun konstruktivis sosial gitu ya. Kita apa ya perlu memprediksi gitu ya banyak hal gitu ya, interaksi-interaksi yang berkelanjutan ketika menggunakan teknologi-teknologi atau bagaimana sih situasi-situasi yang mengitari tersebut. Nah, si Nancy tadi itu menganut perspektif pembentukan sosial dan domestikasi gitu ya, dengan alasan bahwa saat kita menghubungkan media digital dengan konsekuensi sosial, kita tuh perlu memahami fitur teknologi dan bagaimana praktek-praktek dan penggunaan yang mempengaruhi dan muncul di sekitar teknologi tersebut, termasuk juga peran-peran retorika teknologi tersebut
ya yang akan mempengaruhi seperti apa teknologi tersebut. Oke, demikian kita akan lanjut ke bagian ketiga. Terima kasih.